Ya, kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara ngelot kepala plaster. Ya, pertama-tama tarik benang dari atas dan ujung dinding ke dinding ya, pinggir ke pinggir, ditarik benang, dilot sampai ke bawah. Sesudah dilot sampai ke bawah, maka pasangkan benang di mana titik lot di bawah, berhenti. Ambil ketebalan kurang lebih 1,5 cm ya. Jika di dinding plong tanpa konsen 1,5 cm, jika ada konsen maka ikutilah konsen tersebut atau konsen kayu tersebut dan lotlah di ujung dinding tersebut. Jika sudah terlot seperti itu dan pasangkan benang kiri dan kanan, pasangkan juga di tengah. Ingat ukuran roll teman-teman semuanya atau besi teman-temannya yang alat unjuk udah jadi ngeroll ya. Kalau di sini namanya untuk meratakan plaster itu yaitu roll ya, beda tempat, beda penyebutan. Jadi setelah pemasangan benang, maka inilah yang harus kita buat, yaitu memasang kepala plaster di benang tersebut. Maksudnya di bawah benang tersebut kita buat semen aduan, kita ikuti ketebalan benang seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini juga dinamakan kepala plaster teman-teman ya. Ya maaf, dari awalnya saya tidak ada di situ, cuma saya suruh tim untuk membuat kepala plaster seperti ini ya. Karena saya juga harus pergi ke tempat kerjaan lain. Ya usahakan memang dilot benar-benaran, dan sebelum menentukan ukuran plasternya usahakan memang batu bata itu tidak ada yang baling ya. Jadi perkirakan semuanya di saat di plaster keseluruhan dinding itu nanti ketemu semuanya tebal dan tipis plasternya. Jadi nah ini adalah benang bagian bawah setelah di lot ya teman-teman. Bagian bawahnya juga diberikan benang untuk mengambil kerataan di bagian tengah. Jadi kita tidak perlu ngelot bagian tengahnya lagi, kita tinggal mengikuti benang bagian atas dan pasang benang bagian bawah. Di bagian kunsen tersebut seperti ini, ikuti kunsen tersebut dan dilot juga dari atas. Ya, bagian yang ada kunsen kita tinggal mengikuti kunsen dan bagian ujungnya kita lot ya, seperti ini. Ya, seperti yang saya bilang, ini adalah kepala plaster yang sudah dilot. Sudah terpasangkan semua benangnya dan kepala plaster pun sudah terpasangkan. Memasangkan kepala plaster tunggu 1 hari sampai kering dulu. Maksudnya umpamanya hari ini kita memasang kepala plaster, besok baru bisa kita gunakan atau kita plaster. Dan setelah selesai semuanya dan setelah mengering kepala plaster, kita plaster seperti ini. Ini khususnya bagi pemula teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas, harap diberi komen di bawah. Kelak suatu saat saya akan membuat yang full versi, artinya dari 0 sampai pemplasterannya atau sampai plasterannya selesai. Dan di sini juga saya menggunakan semen hitam ya teman-teman. Ajiannya saya menggunakan semen hitam. Ya, setelah melakukan plasteran, setelah mengikuti kepala, benang tadi sudah dibuka dan kita tinggal mengikuti kepala plaster yang sudah kita beri aduan sebelumnya. Jadi kita roll. Yang digunakan tim saya yang besi yang panjang itu di sini namanya adalah roll. Di tempat saya adalah roll ya. Untuk meratakan ke permukaan. Jadi kalau menggunakan roll panjang seperti ini tidak ada gelombangnya lagi, tetapi saya sarankan kepada teman-teman coba belajarlah dulu baru membuatnya, karena tidak semudah teman-teman melihat di YouTube di saat teman-teman mempraktekkan pekerjaan ini. Ini sangat rumit dan ribet. Dibutuhkan kesabaran, bukan hal yang buru-buru ataupun bukan karena emosi. Ya, tim saya sedang melakukan pengerolan seperti ini. Hal ini untuk membuat atau membuang semen yang berlebih ataupun yang tebal sebelah. Sehingga dengan menggunakan roll seperti ini, dipastikan semuanya rata. Dan walaupun sudah di roll seperti ini, diadakan juga yang namanya penggosok atau menggosok dinding tersebut agar pori-pori bisa rata maksimal.
Nah, dengan adanya pengerolan seperti yang tadi, di situ kita melihat di mana kekurangan aduan tersebut. Jika masih kurang ditambah, jika berlebih kita buang. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, beda tempat, beda tukang, beda cara kerja. Kita tidak boleh samakan ya teman-teman. Mari kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, yang ditambah tim saya adalah itu kurang tebal setelah di roll ya, kurang tebal jadi ditambah lagi. Jadi usahakan gunakanlah gosokan yang terbuat atau roskam kayu yang terbuat dari kayu mahoni atau kayu jati teman-teman ya, lebih baik, lebih tahan. Buat panjangnya kurang lebih 50 cm panjang roskamnya. Jadi dalam menggosok seperti ini tidak perlu ditekan amat karena akan mengakibatkan gelombang yang banyak. Di sini kerjanya santai. Ya, dinding yang sudah saya aci ini setelah diaci seperti ini ya, hasilnya setelah diaci. Dan ini sudah pakai kepalaan semua atau sudah dilot semuanya. Namun perlu saya katakan kepada teman-teman, tidak ada plester yang serata kaca. Di mana-mana saya belum pernah jumpa plesteran yang serata kaca teman-teman. Pasti ada sedikit kekurangan. Namanya kita manusia pasti ada kekurangan. Perlu kita sadari itu. Ya, ini adalah hasil setelah diaci atau setelah diplester. Dan pemilik rumah juga tidak komplain setelah selesai pengacian. Ini semuanya hasil dari lot plester atau setelah tarik kepala plester. Dan di sini tidak terjadi keretakan ya teman-teman. Karena saya mengacinya setelah kering tanggung. Maksudnya tidak terlalu kering dan tidak pula terlalu basah. Ini cara-cara saya, bukan cara orang lain. Jadi saya tidak bisa menyamakan dengan orang lain teman-teman. Semua orang punya cara tersendiri. Ya, gantung kurang lebih 20 cm di atas lantai cor kasar. Tujuannya menggantung tersebut adalah tempat plin dinding. Oh ya, untuk teman-teman pemula, ini ada roll di tempat saya, namanya besi ini kalau digunakan untuk plester roll namanya ya. Ini besi hollow 5 in atau 5 cm kali 2 ya. Dan hasil setelah pengacian setelah selesai, inilah hasilnya. Jadi kita tempel lagi roll tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kita manusia tidak ada plester yang serata kaca. Tapi ini masuk kategori bagus. Nah, ini adalah benang bagian atas ya teman-teman. Jadi benang atas itu terambil setelah kita melakukan pengelotan dari atas sampai ke bawah. Jadi hasil dari plester aci tadi, dari inilah semuanya setelah kita lot ya teman-teman. Jadi sengaja saya perpanjang ini semuanya agar teman-teman khususnya bagi pemula paham. Yaitu adalah paku benang ya, paku-paku benang semuanya. Dan semuanya ini sudah di lot. Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan. Jangan lupa tinggalkan komen. Jangan lupa bagi teman-teman pendatang baru, like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Karena apa yang saya bagikan
menurut saya sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.